Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najatul Rahma dari kelas 1 KPIE. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Pengertian kelompok: sekumpulan individu dengan jumlah anggota yang relatif kecil sehingga tiap anggota bisa berkomunikasi dengan mudah baik sebagai sumber maupun penerima pesan. Sekumpulan orang yang saling bergantung, saling mempengaruhi satu dengan yang lain sehingga berbagi maksud atau tujuan dan bersatu dalam sebuah interaksi komunikasi. Jadi yang dimaksud kelompok itu beberapa orang yang memiliki tujuan bersama, mencapai punya tujuan dengan orang-orang. Komunikasi kelompok merupakan proses komunikasi antara 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka dalam kelompok tersebut. Anggota saling berinteraksi atau dengan yang lain. Satu dengan yang lain maksudnya. Menurut Wirianto, interaksi secara tatap muka antara 2 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagai informasi, eksistensi diri, menjaga diri, pemecahan masalah, dan lain-lain, yang mana tiap-tiap anggota saling mengenal karakteristik masing-masing. Michel Bourgon dalam Wirianto. Mengapa orang bergabung dengan kelompok? Kelompok mempunyai daya tarik antara anggota kelompok, kesamaan fisik, sikap, sosial, daya tarik kegiatan dan tujuan kelompok, daya tarik manfaat menjadi anggota tertentu, pribadi, sosial, simbolik, pekerjaan, atau keuntungan ekonomi. Contoh, kelompok pengajian, kelompok pencinta alam, kelompok ilmiah, kelompok pencinta barang antik, dan lain-lain. Karakteristik kelompok: interaksi. Jadi kita tuh harus berinteraksi antara yang A dengan yang B. Jadi kelompok itu harus saling interaksi. Norma: dalam berkelompok kita juga harus mempunyai norma. Peran: kita menjadi peran apa dalam kelompok tersebut. Hubungan emosional: dalam kelompok juga kita harus saling mengerti agar mencapai tujuan. Kita juga harus punya tujuan dalam berkelompok. Norma mudah diterima: anggota kelompok menginginkan keanggotaan yang kontinu. Pentingnya keanggotaan kelompok bersifat kohesif, yaitu anggota berhubungan erat, terikat satu dengan yang lain, saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Pelanggaran norma dihukum dengan suatu yang negatif atau dikucilkan. Jenis kelompok. Yang pertama, kelompok berorientasi tugas. Kelompok duplikasi kegiatan. Setiap anggota melakukan pekerjaan yang sama. Contoh, semua anggota menanam pohon. Jadi yang dimaksud duplikasi kegiatan itu kita dalam suatu kelompok kita melakukan kegiatan yang sama. Kelompok ban berjalan. Setiap anggota bekerja pada bagian yang berbeda. Contoh, ada yang menggali lubang, menanam pohon, menyiram, dan membersihkan. Contoh, yang A menggali lubang, yang B menanam pohon. Jadi dalam kelompok ban berjalan itu setiap orang itu mempunyai tugasnya masing-masing. Komunikasi berorientasi pribadi dan sosial, yakni kelompok yang bertujuan untuk menciptakan semangat positif antara sesama anggota kelompok. Contoh, kelompok diskusi, kelompok sosial. Kelompok bisa muncul secara alami maupun diciptakan. Kelompok alami berbentuk pada kegiatan spontan individu, contohnya kelompok backpacker. Contoh kelompok alami dalam sehari-hari itu mungkin seperti kita sedang berbincang-bincang, terus kita melakukan pembicaraan yang positif atau gimana dalam beberapa orang, minimal 3, itu bisa dinamakan kelompok alami. Sedangkan kelompok yang diciptakan terbentuk karena tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat bermacam-macam, seperti untuk melayani masyarakat, kepentingan profesional, menyelesaikan program kerja,
kampanye politik, dan lain-lain. Pengembangan kelompok. Fase awal belum ada jaringan, fase ketiga jaringan berkembang lebih jauh, fase kedua memulai jaringan, fase keempat jaringan terintegrasi penuh. Jaringan komunikasi kelompok. Lingkaran. Setiap anggota hanya dapat berkomunikasi dengan anggota yang berada di samping kiri dan kanannya. Tidak ada pemimpin dalam jaringan itu. Jadi di kelompok tersebut tidak ada pemimpin atau ketua kelompoknya. Kita berinteraksi dengan teman kita yang di samping kanan. Jadi itu yang komunikasi kelompok lingkaran. Bintang di suatu di mana seluruh pesan mengalir pada satu individu. Sentralisasi jaringan. Jaringan penuh. Setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. Bagaimana dengan komunikasi organisasi? Pengertian komunikasi organisasi. Secara sederhana, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi. Komunikasi memungkinkan terjadinya koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Ibarat darah dalam tubuh, aktivitas komunikasi mengantar perintah dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Komunikasi organisasi itu seperti komunikasi kelompok, tapi mungkin dalam berorganisasi itu lebih banyak orang atau anggotanya. Fungsi komunikasi dalam organisasi: informatif, regulatif, persuasif, integratif. Fungsi informatif. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi. Karyawan atau bawahan membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti, dan sebagainya. Fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja, artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Makna banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah, sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyatukan karyawan agar dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan baik. Media integratif tersebut berupa newsletter, buletin, pertandingan olahraga, kegiatan dharma wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Aliran komunikasi organisasi. Ada yang ke bawah, ke atas, lateral atau horizontal. Contoh yang ke bawah: instruksi, arahan kerja, informasi kebijakan, dan prosedur kerja. Ke atas contohnya feedback, saran, masukan, kuesioner. Contoh horizontal: antar individu yang setara. Teori organisasi klasik, hub antar manusia, kultural. Pendekatan klasik. Pendekatan ini menganggap organisasi harus menggunakan metode-metode ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Manusia dalam organisasi didorong untuk keuntungan materi. Produktivitas berjalan maksimal jika masing-masing anggota mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Tokoh penting dalam pendekatan ini adalah Friedrich
Taylor. Organisasi juga dipandang seperti mesin. Prinsip efisiensi menjadi hal utama dalam pandangan klasik. Dalam pendekatan ini, komunikasi berperan sebagai pemberi perintah dan menjelaskan prosedur dan operasi. Pendekatan hubungan antar manusia. Pendekatan hubungan antar manusia berkembang sebagai reaksi terhadap perhatian eksklusif faktor fisik dalam mengukur keberhasilan organisasi. Tonggak pendekatan hubungan antar manusia adalah pandangan yang lebih sosial terhadap kehidupan bekerja. Asumsinya adalah kenaikan kepuasan kerja akan mengakibatkan kenaikan produktivitas. Pimpinan menciptakan aturan dan anggota mengikutinya. Pengendalian kepemimpinan dianggap cara terbaik untuk meningkatkan kepuasan dan produksi. Hal utama pendekatan ini adalah pimpinan yang demokratis dan konsep manajemen partisipatif. Komunikasi menjadi alat untuk memfasilitasi interaksi sosial dan partisipasi dalam pengambilan keputusan organisasi. Pendekatan kultural. Pendekatan ini memandang organisasi dan para pekerjanya memiliki seperangkat nilai-nilai dan tujuan yang sama. Organisasi harus melihat jenis kultur dan norma yang ingin dianutnya. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana organisasi berfungsi dan mempengaruhi anggota dalam kultur yang telah dibangun. Komunikasi tidak hanya sebagai pengirim pesan semata, komunikasi terintegrasi dalam organisasi, sehingga ikut membentuk budaya dalam organisasi. Mengelola konflik dalam organisasi. Pengertian konflik. Konflik merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan kinerja suatu organisasi. Konflik dapat diartikan dengan perbedaan, pertentangan, dan perselisihan. Konflik menjadi bagian dalam dinamika organisasi. Jadi konflik dalam berorganisasi, konflik dapat diartikan itu pertentangan antara anggota, perselisihan antara konflik organisasi dan kinerja. Sumber konflik. Komunikasi, salah pengertian, salah bahasa, informasi tidak lengkap. Struktur, kekuasaan dan persaingan. Pribadi, perbedaan pendapat dan emosi. Mengelola konflik, menghindar, persaingan, kolaborasi, akomodasi. Persaingan, menang atau kalah. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak yang memenangkan konflik dan pihak lain kalah, biasanya menggunakan kekuasaan atau pengaruh untuk mencapai kemenangan. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenakan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas. Kolaborasi, menang. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya. Akomodasi. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut, atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Menghindar. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang ditimbulkan. Bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik. Cara ini sebenarnya hanya bisa dilakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak berlaku penting.
Ya, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf banyak kata yang salah, penjelasan yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.